Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tasluhu biha al-qulub wa tasluhu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Hadirin hadirat segenap pengurus yayasan DKM Masjid dan jamaah Masjid Jami Asy-Syakirin As-Saimin As-Saimat, hamba Allah umat Rasulullah, hamba-hamba pilihan, calon-calon penghuni surga yang saya hormati dan saya muliakan. Syukur alhamdulillah, summa alhamdulillah. Subuh hari ini kita berada di tempat yang paling mulia di antara tempat-tempat yang ada, Masjid Khairul Biqa Masajiduha. Kalau kita ingin tahu lingkungan kita, tempat yang mulia menurut pandangan Nabi adalah masjid. Kita melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah, satu kegiatan yang mulia di antara perbuatan-perbuatan yang mulia. Kita sedang berada di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, bulan yang semua amal ibadah dilipat gandakan, doa dikabulkan, rezeki diberkahkan. Mudah-mudahan itu semua akan menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang mulia, mulia di dunia, mulia di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin ada seorang ulama besar diceritakan yang bernama Atha As-Sulami atau As-Sulami, saudara-saudara. Beliau ini ulama, hafal Quran. Ya beda-beda tipis dah dengan jamaah Asy-Syakirin. Tapi beliau ditegur oleh teman beliau yang bernama Atha Al-Azraq. Apa tegurannya? Tegurannya karena beliau itu kerap kali minta mati. Sedangkan dalam Islam itu enggak boleh minta mati, apalagi karena masalah-masalah dunia yang sepele. Apalagi karena masalah-masalah ekonomi, lidikil aish, nggak boleh. Apalagi kalau minta mati karena hanya dikarenakan istri bawel misalnya. Misalnya ada istri bawel, suaminya mumet, udah aja mati aja deh ya. Chill itu sudah. Sebaliknya juga ada istri yang ingin cepat-cepat mati karena suaminya galak, nggak boleh salah sedikit.
Makanan untuk buka, untuk sahur salah sedikit aja marah-marah. Saya dulu waktu ngaji di Klender oleh guru saya Kiai Haji Ahmad Dasuki Ain tahun 68, saya ingat betul. Kita belum pada punya istri karena gurunya juga belum nikah. Beliau mengajari kita, nanti kalau sudah punya istri, kalau nanti istri masak terlalu asin gitu, jangan marah gitu. Kalau kurang asin nggak usah marah. Kalau kurang asin tambahin aja kecap asin gitu. Gampang sekali ngajarinya. Ternyata prakteknya sekarang susah, Pak. Kalau terlalu asin, bilang ambil aja air termos, tambahin. Masih asin juga, tambahin lagi air termos. Masih asin juga, tublokin. Sudah. Ada sekian yang saya hormati dan saya muliakan. Minta mati itu boleh, tapi bahasanya diplomasi. Bahasanya diplomatis, Pak. Diajarkan oleh Nabi itu. Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa ahyini. Ya Allah, seandainya hidup ini lebih baik bagiku, maka panjangkan umurku. Begitu. Buat apa panjang umur kalau nambahin dosa? Kalau mati 2022, dihitung pahalanya ada 100.000, dosanya ada 47.000, masih punya saldo kita. Jadi kalau mati 2022, pahalanya ada 100.000, dosanya ada 47.000, masih punya saldo kita. Ada harapan masuk surga, ada harapan. Tapi kalau dipanjangkan umur sampai 2023, pahala memang naik 100.001, tapi dosa menjadi 202.000. Lebih baik mati sekarang. Tapi kan kalau dibilangin mati kan semua kita pada takut, Pak. Jangan yang masih muda, yang udah tua aja mati pada takut sudah. Jangan yang istrinya masih cantik, istrinya yang udah tua bawel juga masih pengen panjang umur aja. Gitu sudah. Allahumma in kanatil mamatu khairan li fa amitni. Ya Allah, andai kata mati ini lebih baik untukku, maka matikanlah aku. Gitu sudah. Itu bahasa yang saya maksud dengan bahasa yang diplomatis. Tegurannya adalah lima tatamanna lima nahu anna nabi, lima tatamanna manaha anhu nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabatku, kenapa kali Anda ini selalu meminta, memohon sesuatu yang dilarang oleh Nabi? Nggak boleh kamu minta mati setiap hari. Jawabannya mantap sekali. Jawabannya mantap sekali. Beliau mengatakan, innama yuridul hayata liman yarju khairan, amma misli wa misluka fama yarju bil hayat. Innama yuridul hayata liman yazdadu kulla yaumin khairan. Orang yang ingin panjang umur adalah yang setiap hari tambah kebaikannya, tambah pahalanya, tambah rajin ibadahnya. Kalau seperti aku dan engkau, kata saudara-saudara, kata beliau, apa mayar jubil hayati,
Apa yang diharapkan dengan panjang umur begitu? Beliau ulama besar, hafal Quran, bilangnya seperti itu. Gimana kayak kita malu kayaknya minta panjang umur. Kita kalau berdoa mudah-mudahan panjang umur, amin gitu. Padahal mestinya minta panjang umurnya yang berkah dan ujung-ujungnya husnul khatimah. Yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini simpel saja, ada kaitannya dengan pengantar itu. Ada 4 nasihat dari sahabat Nabi, saudara sepupu Nabi, menantu Nabi, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, man ishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat. Yang kedua, wa man ashfaqa minan nar intaha anis syahawat. Yang kedua, wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi ladzat. Wa man arafa dunya hanat alaihi musibat. Yang pertama adalah man ishtaqa ila jannah, siapa yang merindukan masuk surga, kata Imam Ali. Seperti yang kita selalu berdoa di Ramadan ini, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku atau kami memohon kepadamu ya Allah ridha dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu ya Allah dari murka dan neraka-Mu. Kita cuma dapat berlindung, Pak. Kita hanya ingin dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali, siapa yang menginginkan masuk surga? Nah ini dia. Sara'a ilal khairat. Bersegeralah menuju kebaikan-kebaikan. Kalau mau melakukan kebaikan jangan ditunda-tunda. Kata orang Pondok Bambu, jangan dienti-enti, ntar keburu mati. Jangan ditunda-tunda, ntar keburu jadi duda. Tapi ada juga orang yang punya jadi duda tambah rajin. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, nih khairul birri ajiluhu, kebaikan itu adalah harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Termasuk kita mau berjamaah mumpung sehat. Mumpung sehat. Ramadan tahun kemarin saya juga duduk di tempat ini, alhamdulillah. Sekarang duduk lagi di sini. Tapi kan tidak sedikit orang yang Ramadan tahun kemarin masih duduk bersama-sama kita. Ramadan tahun sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu lapor kepada saya, Pak Ustadz, teman saya seorang ibu duduk di samping saya waktu Pak Ustadz ceramah. Ramadan tahun kemarin, tahun sekarang udah dipanggil oleh Allah. Ibu, kita doain mudah-mudahan ahli surga. Saya bilang gitu. Iya Pak Ustadz, pantesan aja dia duduk di samping saya, ngedengerin ceramahnya nunduk aja. Nggak taunya mau ngabisin terakhir. Saya juga khawatir nih jamaah syakirin yang ngedengerin ceramahnya nunduk. Panjang umur lah, sudah panjang. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Sara'a ilal khairat, hayya segera menuju ampunan Allah. Bukankah kita juga diperintahkan oleh Allah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan dan surga Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi. Segera. Tahun depan belum tentu kita bisa duduk lagi di sini. Mumpung laksanakan. Saking ingin melakukan kebaikannya, ada yang pada umroh Ramadan. Panas Pak, saya lihat di TV itu zuhur
Jam 11 tawaf, Masya Allah. Nggak mengherankan. Kita yang duduk dalam ruangan AC saja, Masya Allah, berat betul itu. Di sana tawaf. Terawih 4 tahun yang lalu saya terawih di Madinah, Pak. Malam pertama sampai malam kelima. Sorenya baru datang dari Mekah saya. Capek betul. Sampai-sampai saya sholat terawihnya duduk, Pak. Capek. Karena memang sholat terawih itu boleh duduk, Bu, bagi yang uzur. Karena sholat yang wajib itu adalah yang berdiri itu adalah apabila sholat wajib mampu, dan apabila uzur bisa duduk seperti ini. Nggak apa-apa, memang begitu aturannya. Kalau sholat terawih sunat, bapak-bapak dan ibu-ibu boleh duduk semua nih, Pak. Asal jangan semua. Kalau semua duduk, yang berdiri cuma imamnya, ntar Kang Somai lewat bilang, ya, ternyata Asyakirin penampungan orang-orang jompo. Tapi ya nggak apa-apa, uzur saja. Mohon maaf, Pak, istri saya udah 4 tahun duduk begitu, sholatnya duduk udah 4 tahun, Pak. Padahal belum tua, tapi emang udah nggak muda sih. Ya boleh lah. Cuman kan di sini ada saudaranya, ntar yang ngadu lagi. Ada sekali yang saya hormati dan saya muliakan, saya ulang. Ayo, mumpung masih ada kesempatan. Itu tanda-tandanya. Segera, jangan ditunda. Kalau kita ngaji An-Nisa ayat 142, ternyata perbedaan orang beriman dan orang munafik itu dalam sholat. Orang munafik kadang-kadang sholat, hanya saja orang munafik itu sholatnya itu wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik itu kalau memang pergi sholat, perginya bangunnya males-malesan. Nah, ini indikasi, tanda-tanda orang beriman itu apabila mendengar suara azan segera. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, salah satu keutamaan azan, fadilah azan, begitu azan didengungkan, setan itu lari. Begitu azan telah selesai, datang lagi. Makanya setan itu takut sekali dengan suara azan. Makanya jangan keras-keras begitu. Jangan keras. Sudah yang saya hormati zaman sekarang, ya udah gitu, emang ya mesti pinter-pinter lah kita. Kayaknya nggak ada deh orang yang azan 12:30 malam, nggak ada. Sudah umat Islam udah tertib, umat Islam udah tertib insya Allah. Apalagi di Asyakirin, nggak mungkin bangunin sahur jam 1, nggak mungkin. Gak mungkin. Mendengar azan lari tuh setan. Malah hadis lengkapnya, Pak, di dalam kitab wala hudurat, mohon maaf, saking ketakutan larinya tunggang langgang itu setan, wala hudurat, sampai terkentut-kentut. Emang begitu hadisnya. Saya pikir sesekali saya pengen kedenger tuh gimana setan kentut. Sudah. Tapi azan selesai, datang lagi. Begitu iqamah taswib, begitu iqamah disuarakan, lari lagi. Ternyata setan itu dengan azan takut setan. Makanya bapak dan ibu kalau ingin tahu suami yang beriman, begitu mendengar azan cepet-cepet sholat, itu suami beriman. Tapi begitu suara azan didengungkan, lari dia, berarti suaminya suami gampang indikasinya. Kalau menurut hadis Nabi, lihat aja. Kalau punya mantu, begitu mendengar azan segera sholat, datangin masjid, berarti itu mantu beriman. Tapi kalau mendengar
azan itu mantu lari menjauh dari tempat sholat, berarti mantu itu mantu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan tuh. Tapi ironisnya, begitu azan didengungkan seperti itu, iqamah seperti itu, selesai iqamah datang lagi. Dan begitu sholat, jamaah itu sholat, mulai menggoda, yuwaswis, menggoda, membisikkan. Itu setan mengatakan, uzkur kada wa kada, ingat itu dan ini, ingat olehmu itu dan. Sehingga makanya jangan heran yang sesuatu tadi sebelum sholat itu lupa, tapi begitu takbiratul ihram, begitu baca iftitah, begitu baca fatihah, datang lagi itu semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Sisa belanja yang 7.000 di mana tadi ya? Itu bisa, itu hadisnya seperti itu. Oleh karenanya ulama mengajarkan kalau mau takbiratul ihram baca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birbin nas, malikin nas, dianjurkan seperti itu. Jadi orang munafik itu sholatnya males-malesan. Makanya kalau taraweh Pak, saya kalau tidak jadi imam belakang, begitu imam berdiri saya cepat-cepat berdiri. Jangan imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, baru berdiri. Begitu berdiri kain merosot, perbaikin dulu ya, bangun. Gitu saudara-saudara, kan mesti semangat ya, mesti semangat ya sekalian. Ibu yang capek tadi bilang duduk, uzur nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah tidak banyak yang taraweh seperti masjid di Asyakirin, tertib. Saya capek memperbaiki bacaan-bacaan imam Pak. Pada umumnya taraweh itu ngebut. Wah, malu kita, saya malu. Bahkan karena biasa cepat tarawehnya, sampai-sampai ada ibu mau taraweh pulang, ditanya oleh temannya, ibu kok pulang pusing ya? Enggak. Mules? Enggak. Kenapa? Imamnya. Kenapa imamnya? Jalur lambat. Insya Allah. Biasa tenang. Kayaknya mudah-mudahan yang taraweh biasa tenang. Mudah-mudahan tahun depan kita taraweh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mudah-mudahan. Tapi jangan bareng Pak ya. Kalau semua pada pergi, ntar di Asyakirin jangan juga ya. Gantian. Bagi sekarang haji aja belum. Udah 2 tahun saya nggak berangkat haji. Insya Allah tahun ini itu juga kuotanya belum dikasih tahu. Doakan Pak Bu yang 2020 sudah lunas mau berangkat, mudah-mudahan tahun ini berangkat insya Allah. Pak Menteri sudah datang dari Saudi dan ingin menyampaikan berapa kuotanya. Semua pada nunggu. Kayaknya yang udah lunas aja ditunda keberangkatannya. Bagi bapak dan ibu yang belum setor, belum berangkat, tenang aja. Belum setor, nggak berangkat, tenang aja. Saudara-saudara yang saya hormati itu, ayo, yang pertama nasihat beliau itu adalah segera melakukan kebaikan-kebaikan, jangan ditunda-tunda. Mumpung baru hari ke-7, sudah berapa juz kita baca Qur'annya? Itu pertanyaannya dan dijawab oleh masing-masing. Tidak harus khatam, karena kita tidak semua punya waktu yang sama ya. Tidak harus khatam Pak. Ada yang sibuk, berarti ngatur waktunya itu ya sesuai dengan waktu yang ada. Kalau anak-anak pesantren pada baca Quran 3 hari khatam, anak pesantren memang kerjaannya baca Quran, masih muda. Kalau jamaah syakirin
baru hari ke-7 belum hatam, ya wajar lah. Wajar. Tapi kalau hari ke-7 sudah hatam, luar biasa. Jamaah syakirin, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, masih mampu menyediakan waktu untuk baca Quran, istimewa betul. Kalau ustadz sih, santri di pesantren pada baca Quran, emang santri. Tapi kita yang sudah udzur, yang sudah matanya harus, itu istimewa. Pahalanya lebih besar daripada anak-anak pesantren. Kalau pengangguran terawih, kalau pengangguran ikut kuliah subuh, mendengarkan ceramah dan tausiah di masjid, pengangguran wajar. Tapi kalau orang sibuk ikut mendengarkan ceramah, tausiah, luar biasa. Saya baca dalam kitab Tanqihul Qaul, yang namanya mengikuti kegiatan seperti ini 1 jam aja kurang lebih, nggak megang buku, nggak megang pulpen, nggak ada kitabnya, dengerin aja, dengerin gitu. Itu lebih besar daripada sholat sunat 1000 rakaat, Pak. Masya Allah. Makanya kalau 1 jam kurang lebih 1000 rakaat, berarti setengah jam 30 menit itu 500 rakaat. Berarti kalau 1/4 jam berarti 250 rakaat. 15 menit 250. Berarti kalau 5 menit kurang lebih 83 rakaat. Makanya nggak heran saya kalau baru ceramah 4 menit sudah mulai nunduk. Itu bukan ngantuk, Pak, keberatan pahala. Bayangin aja 4 menit udah apa? Masya Allah. Makanya paksain. Allahumma, kalau kata orang Bogor, Allahumma paksakun gitu. Allahumma paksakun. Sudah. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan. Yang kedua, nasihat yang kedua dari beliau ini, Masya Allah. Kalau yang cinta berharap, rindu akan surga, ayo lakukan kebaikan-kebaikan sebelum ada rintangan. Orang pergi haji aja, ta'ajjalu ilal hajj. Kalau emang udah mampu, ilal haji wal umrah, pergi haji dan umrah, lakukan segera. Karena engkau nggak pernah tahu apa yang akan merintangi kedatangan kita ke tanah suci. Benar, biasanya lancar-lancar aja, sekarang sulit. Alhamdulillah sekarang umroh sudah lancar. Saudara-saudara, yang kedua adalah waman asfaqo ilan nar atau minan nar intaha anis syahwat. Siapa yang khawatir masuk neraka, stop memperturutkan hawa nafsu. Salah satu hawa nafsu adalah emosi, pemarah, dendam. Kalau kita ngaji Al-Baqarah ayat 184, yang diperintahkan untuk berpuasa adalah orang yang sehat, sehingga orang yang berpenyakit harus berobat. Mempertahankan kesehatan wajib hukumnya, mengobati penyakit wajib hukumnya. Oleh karenanya apabila dokter mengatakan, terutama dokter muslim mengatakan, bapak ibu tidak boleh berpuasa, kalau dipaksakan puasa akibatnya fatal, dengarin itu, ikuti apa yang disampaikan oleh dokter, karena dokter pun ilmunya dari Allah juga. Jangan nekat, enggak, saya mau puasa, biarin kata dokter, enggak boleh juga, saya pengen mati syahid. Kalau kata dokter enggak boleh puasa kemudian maksa puasa, bukan mati syahid, mati sangit. Ya sudah. Tapi kalau kata dokter, oh enggak apa-apa nih, nggak ada kaitannya dengan pencernaan, puasa. Tapi saya sakitnya udah 12 tahun dok, puasa. Gimana berat ini dok? Puasa. Karena ibu bapak
penyakitnya hanya pano dan kurap. Jadi kalau yang panoan walaupun udah 12 tahun tetap masih wajib puasa. Tanya sama Pak Dokter. Cuman kalau bisa sih memang obatin supaya waktu terawih tenang ya. Allahu Akbar, gegaruk mulu gitu ya. Apa yang kan gegaruk waktu sholat itu ada tata caranya. Gak boleh. Kalau panoknya di sini garuknya gampang, tapi kalau di paha, apalagi paha bagian dalam. Ariskan yang saya hormati. Tapi yang paling susah adalah penyakit hati. Kalau di bulan Ramadan masih ada penyakit hati yang namanya emosi, sombong, ria, termasuk dendam. Kalau masih ada dendam dengan saudaranya, Masya Allah, nggak bermakna ini puasa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Dendam, musyahin itu dendam, melebihi emosi dan marah. Orang Islam itu boleh marah tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Orang Islam itu boleh marah tapi nggak boleh dendam. Ada yang tanya, Pak Ustadz suka marah nggak sama istri gitu? Gua marah dong. Marah saya nggak pernah marah masalah makanan. Saya nggak pernah marah masalah keuangan. Diatur aja. Emang segitu-gitunya. Sudah yang saya hormati dan saya muliakan. Tapi kalau masalah ibadat, masalah menunda-nunda waktu sholat, marah saya. Cuman cara marahnya adalah ikut Nabi 3 hari maksimal. Jadi kalau saya hari Selasa marah kepada istri, Bu, hari Rabu pagi saya sudah kasih uang belanja. Di luar Ramadan hari Kamis siang saya sudah makan siang bareng-bareng. Hari Kamis malam, padahal marahnya Selasa marah, Rabu udah, Kamis sudah makan sama-sama, Kamis siang, Kamis malam, malam Jumat, udah nggak usah diceritain, tahu semua. Jadi saudara, ini masih muda, marah kepada istri, marah kepada suami berkepanjangan. Ada yang istri marah kepada suami berkepanjangan, terus marah. Yang lucunya lagi, udah orangnya dimarahin tapi uangnya diambil. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah istri yang paling gampang minta cerai. Orang yang paling dibenci oleh Allah, suami yang siangnya marah-marah, malamnya mesra. Siangnya marah, tapi kalau malam, jadi dia baiknya ada maunya aja. Itu yang dibenci sama Allah. Ada maunya, ada hajatnya aja baik. Istrinya udah pada tahu, bapak sih modus. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Siapa yang khawatir masuk ke dalam neraka, jangan atau berhentilah memperturutkan hawa nafsu. Salah satu di antaranya adalah emosi, marah, dendam. Insya Allah ini nasihat buat yang muda-muda. Tapi kan yang orang-orang tua juga ada, masih yang tua-tua emosional, pemarah. Biasanya yang pemarah itu yang tua, biasanya yang laki-laki atau yang perempuan, Bu? Mana lebih banyak, kakek-kakek pemarah atau nenek-nenek pemarah? Oh, kata ibu, kata bapak-bapak, nenek-nenek katanya enak aja. Kata ibu-ibu enak aja. Kan nenek-nenek pemarah juga penyebabnya kakek-kakek juga gitu. Oh, marah terus. Padahal dalam kitab Uqudul Jain fi Bayani Huquqiz Zaujain, wanita yang pertama kali masuk ke neraka, wanita yang pertama kali nyungsep di neraka, wanita yang badhiyatul lisan ala zaujiha, wanita istri yang lidahnya, mulutnya tajam kepada suami.
Ngaji sih seminggu 21 tempat, tapi nggak ada sopan-sopannya kepada suami. Istri apa itu? Ngaji seminggu 21 tempat, sampai pusing suaminya. Bukan mikirin pelajaran pengajian, tapi mikirin bayar seragam. Mohon maaf, teman. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi ladzat. Siapa yang yakin dengan kematian, oh segala macam kenikmatan itu kecil hilang. Yang namanya kematian itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, ajal mereka nggak bisa dimaju dan mundurkan. Ajal itu sepertinya bukan mati. Ajal itu dalam bahasa Arab, dalam literatur Arab, akhiru kulli syai'. Akhiru kulli syai'in. Akhir dari segala sesuatu itu namanya ajal. Bukan. Kalau hidup ajalnya mati namanya. Kita punya baju yang bagus, Bu. Setiap kali menjadi kebanggaan kalau kita pakai. Tiba-tiba ketika disetrika robek. Itu ajal udah itu. Udah nggak dipakai lagi. Kita punya sebut sajalah gelas kesayangan. Tiba-tiba sedang dicuci, meleset, pecah. Ketika gelas itu jatuh pecah, ajalnya itu. Makanya jangan terlalu emosi ketika ART kita, pembantu kita cuci piring pecah. Karena itu udah ajalnya, itu udah ajalnya. Habis dimarahin. Tak potong ya gajimu. Gajinya 900.000 sebulan. Karena mecahin piring satu, potong 800. Ya Bu, nyonya kok sampai mahal bener itu 800.000. Bukan harga piringnya, tapi nostalgianya. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, ajal itu ajal. Saudara-saudara, semuanya ada ajal. Kendaraan kah itu, rumah kah itu, ada yang tiba-tiba ketiban pohon. Dan Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, idza gadallahu bi'abdin an yamuta bi'ardin ja'ala lahu hajatan ilaihi. Apabila Allah mengkehendaki seseorang meninggal di satu tempat dan itu sudah ditentukan oleh Allah, Allah jadikan orang ini ada keperluan ke tempat itu. Dia udah ditentukan akan mati di tempat sana. Tiba-tiba dia pergi ke sana, meninggalnya di sana. Saudara-saudara, waktu anaknya nunggu orang tuanya sakit, ditunggu masih hidup. Begitu anaknya pulang ke rumah meninggal. Nggak usah menjadi sesuatu yang sangat disesali. Emang begitu udah. Ada orang yang belum meninggal, Bu. Lama koma. Tiba-tiba begitu anaknya datang meninggal. Kata yang lain, nungguin anak yang paling tua kali. Masa Israel mau nyabut nungguin anak? Nggak mungkin, emang waktunya belum. Sudah. Kan ada suka gitu. Anaknya belum datang, masih koma gitu. Sudah. Begitu meninggal, anaknya datang tuh. Lu sih lama datangnya. Atau ada orang yang begitu pulang, dia pergi kemana-mana, ibunya, orang tuanya baru meninggal, dia tidak datang, tidak bisa menunggu. Ya kan nggak mungkin ditunggu karena berjam-jam dan tidak tahu. Apabila kau di pedalaman, bagaimana tiket pun nggak bisa, pesawat pun nggak sembarangan. Sudah, saudara, saya cinta dengan mertua. Begitu saya ada di Mekah 2008, mertua saya meninggal. Saya
dengan kakak saya, ipar, kakak. Ketika 2015 saya di Mekah, kakak saya meninggal, saudara-saudara. Ya udah, emang udah begitu aturannya. Kalau saya ditanya juga, mana lebih baik kakakmu meninggal di Indonesia apa kamu meninggal di Mekah? Coba. Saya misalnya ditanya, lebih baik Pak Ustadz meninggal di Mekah atau mendingan kakaknya meninggal di Indonesia? Kan gitu. Pasti saya jawabnya apa? Mendingan kakak meninggal, gue hidup gitu. Pasti jauh-jauh gitu. Kalau orang meninggal di Mekah, disolatkan jutaan orang, saudara-saudara. Cuman kalau saya kepada jamaah atau mau pergi haji, bilang pergi umrah, ibu, bapak, kalau bisa sih jangan pengen mati di Mekah, mulia memang, tapi jangan berharap mati di Mekah. Ibu enak, mulia, disolatin jutaan orang, tapi ngurusinnya kan capek. Sehat aja, sehat. Baik, siapa yang yakin dengan kematian, bahkan ayo, itu namanya kenikmatan kecil, udah kenikmatan kecil. Bahkan kalau kita ngaji dalam kitab hadis, Pak, 40 hari lagi mau meninggal, itu malaikat Israel udah ikut tuh. Ini maksudnya. Kalau sedang ngaji kayak begini, ya Allah, dia ngobrol bangke lagi ngaji tuh gitu. Hebat ya, udah mau meninggal aja masih ngaji. Nih yang cakep nih, yang cakep nih. Ada orang 40 hari lagi di pos ronda berempat lagi ngocok. Kata malaikat Israel, bangke lagi ngocok. Sudah yang berbahagia sana mati. Coba kalau lagi begini, Masya Allah, tinggal 29 hari lagi meninggal. Ibu itu khusyuk mendengarkan ceramah. Alhamdulillah. Kata temannya, ahli surga tuh gitu, ahli surga. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, yang keempat, man arafad dunya hanat alaihil musibat. Orang yang mengenali esensi dunia ini kecil, musibah-musibah itu kecil. Apalagi cuman langka minyak goreng, ya ikutin aja ibu itu yang menganjurkan suruh direbus, ikutin aja. Kita mungkin bisa, tapi kan tukang bakwan bagaimana mau ngerebus, emang digoreng. Allah, bakwan direbus ya pada mengkerut kayak pipi bakwan. Kalau mengkerut kayak pipi kakek-kakek apa nenek-nenek. Astagfirullahaladzim. Serba salah sekarang, sedang nggak usah, yang gampang aja malah disuruh makan pisang. Kalau Pak RT ngomong begitu di kalangan di RT nggak apa-apa, tapi kalau ngomong ya, makanya ya saya juga nggak berani komentar apa-apa, ya udah gitu. Jadi dinilai, jadinya hati-hati, saudara-saudara. Man arafad dunya hanat alaihi musibat. Kalau tahu esensi dunia ini, sebentar dunia ini, ma ana fid dunya karakibin istadalla tahta syajarah sumaraha. Kata Nabi, aku ini di dunia hanya seperti penunggang kuda. Nah, kuda, berkendaraan kuda, kemudian beristirahat di bawah pohon, kemudian berangkat lagi, beristirahat di bawah pohon yang sebentar itu adalah dunia. Sebentar sekali, sebentar. Kalau menggunakan bahasanya Bang Haji Zainuddin MZ mengatakan seperti di halte, ada halte ruh dulu namanya, alam ruh, alam rahim, yang pada umumnya 9 bulan. Tapi kan ada juga yang 7 bulan, tapi ada juga yang 2 tahun. Saudara-saudara yang saya hormati. Tapi yang lama ini yang bervariasi, yang di dunia sebentar sekali. Makanya kalau kita ngaji Al-Baqarah ayat 28, begitu orang meninggal itu, yang meninggal itu sebentar sekali, meninggal itu sebentar sekali. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.
Jawaban dari akhir hidup itu adalah hidup, ini dia. Anak-anak SD kelas 2 ditanya oleh gurunya, anak-anak, akhir hidup itu apa anak-anak? Akhir hidup itu adalah mati. Jawaban itu adalah kayaknya benar, nggak tahu kalau kita ngaji Al-Baqarah ayat 28 salah. Kayaknya benar. Kayak anak-anak yang tadi anak SD kelas 2 ditanya, anak-anak, ada 5 ekor burung di pohon sana, kemudian ditembak kena 2. Ada 5 ekor burung di pohon sana, ditembak kena 2. Tinggal berapa anak-anak gitu? Anak-anak jawabnya pasti tinggal 3. Karena bapak dan ibunya juga mau menjawab 3. Karena burung 5 ditembak kena 2. Kalau jamaah asyakirin jawabnya 2 apa 3, Bu? Kalau bapak dan ibu menjawab 3 berarti sama dengan anak SD. Yang benar adalah burung 5 ekor ditembak kena 2 berarti tinggal 2. Karena yang 3 terbang, yang tinggal di situ 2 tuh. Kalau ditanya akhir hidup itu apa? Akhir hidup itu mati, anak SD. Tapi kalau bapak-bapak asyakirin waktu ditanya akhir hidup itu apa? Hidup. Al-Baqarah ayat 28. Kenapa di antara kalian ada yang masih kufur kepada Allah? Umur sudah lebih dari 40 tahun, kepala 4, tapi masih emosional. Umur sudah 40 tahun, belum kenal pintu asyakirin. Umur sudah lebih dari 40 tahun, tapi nggak kedengeran suara loudspeakernya asyakirin. Udah 40 tahun. Kata Nabi, man atats alaihi arba'una sanatan falam yaghlib khairu syarrah falyatajahaz ilan nar. Kalau ada orang yang usianya sudah kepala 4, kebaikannya belum melebihi kejahatannya, belum insaf, artinya siap-siap saja punya apartemen di neraka. Udah susah dieluk kalau kata orang Betawi, Pak. Kalau main layangan, kalau singit sedikit gitu, dieluk dikit aja bisa. Tapi kalau udah diangkat jatuh, susah udah. 40 tahun belum insaf, ya. 40 tahun belum insaf, ya. Udah nggak ada harapan deh. Kalau jamaah syakirin kan muda-muda masih. Belum ada yang 40, Pak, ya. Muda-muda semua, ibu-ibunya juga. Tapi kalau lihatnya dari Monas. Hadirin sekalian saya hormati dan saya muliakan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan? Kenapa di antara kalian masih ada yang bandel, dablek, masih ngelawan kepada Allah, kufur kepada Allah? Dulunya kamu barang mati. Kenapa barang mati? Karena wa kuntum amwatan fa ahyakum, dihidupkan. Mulai hidupnya kita itu adalah ketika sperma, mani bertemu opum, sel telur emak di rahim ibu. Dan sedangkan mani atau sperma itu bahan baku pertamanya adalah makanan yang dimakan oleh bapak. Makanya kita itu beda-beda, lihat aja warna kulitnya, penampilannya, tergantung bapaknya dulu makan apa. Kalau sekarang ngedengerin ceramahnya seger, berarti bapaknya dulu makan rendang, gulai, sate. Tapi kalau ngedengerin ceramahnya baru 3 menit udah ngantuk, berarti itu makan apa bapaknya dulu? Kangkung. Tidurnya sampai melengkung, berarti kangkung sama tog. Udah tidur sampai garuk-garuk, berarti kangkung sama kana esin. Kuntum amwatan fa ahyakum, sekarang kita hidup nih. Habis hidup summa yumitukum, dimatikan. Begitu dimatikan summa yuhyikum, dihidupkan lagi. Makanya orang-orang di alam barzah, di yang lahat, di kuburan itu hidup sekarang. Makanya orang-orang yang hidup itu maksud mendoakan orang yang mati. Makanya anak kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, doakan. Mohon maaf, makanya kalau ziarah itu ke makam itu jangan cuman bawa kembang. Mobil bagus ratusan juta, kembang cuman cenggoh. Kata emaknya, kata bapaknya, ya nduk, mobil ratusan juta terbaru, merek terbaru, cuman diaurin kembang, nggak ada artinya.
Karangan bunga yang ratusan ribu juga gak ada artinya. Yang ada adalah seperti Nabi doa, assalamualaikum ya ahlal kubur, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Itu yang disunatkan ziarah tuh, saudara-saudara. Yang diharamkan ziarah minta sama kubur, haram itu. Jangan ke makam biasa, ke makam Nabi juga nggak boleh minta, haram. Yang nggak boleh ziarah itu, assalamualaikum mbah, doain ya ada proyek mbah. Kata mbahnya, nggak sanggup cucu, waktu mbah masih hidup aja nggak pernah ngasih KTP, apalagi udah mati. Itu yang nggak boleh, minta ke kuburan itu nggak boleh. Saudara-saudara, bawa air ditaruh di kuburan, berarti kuburannya nggak ada apa-apanya, alhamdulillah, taruh air diminum, mules. Apalagi zaman pandemi kayak begini. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, man arafad dunya hanat alaihi musibah. Kalau mengenali esensi dunia yang sebentar ini, ringan itu musibah-musibah yang kita hadapi. Masalah kesehatan ya biasa aja udah, tak ada penyakit yang melebihi penyakitnya Nabi Ayub. Kebingungan, kesulitan, saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, nggak ada kecil. Kesulitan yang paling besar adalah nanti begitu kita sudah masuk ke liang lahat. Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Saudara, itu yang paling susah. Kalau masih di dunia, mohon maaf, andai kata mau buka kita nggak punya makanan, datang aja ke masjid, ke Asyakirin ada takjil nggak? Banyak, datang aja. Saban hari gua nggak apa-apa. Malah kalau semuanya pada ngasih, nggak ada yang makan, yang ngasih itu kurang pahalanya. Semakin banyak yang makan, takjil itu semakin besar pahala orang yang ngasih. Saudara-saudara, itu kalau kesulitan di dunia. Kecuali kalau kesulitan ke KPK, dah susah dibelainnya KPK sih, saudara. Ke Bareskrim susah ya, tanggung sendiri dah. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tuh tenang dah. Apalagi kalau kita ngaji, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat bandingannya 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat bandingannya 1000 tahun di dunia. Jadi kalau nanti, mohon maaf, astagfirullahaladzim, naudzubillah, jamaah asyakirin misalnya, mohon maaf, ada yang masuk neraka setengah hari. Misalnya, jangan girang dulu, alhamdulillah, vonisnya cuma setengah hari. 500 tahun ya. Jangan main-main, jangan main. Makanya saya saking takutnya masuk neraka, setiap hari saya berlindung. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati waqina azabannar. Waqina itu 3 kata. Waqina, dan lindungilah. Wa artinya dan, qi artinya waqoyaki, qi lindungilah kami dari api neraka. Itulah yang dibaca oleh Nabi setiap saat. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang menyesatkan, dari hal-hal yang menjerumuskan kita. Ada 4 nasihatnya. Pertama, cinta surga, segera melakukan kebaikan. Khawatir masuk neraka, jangan perturutkan hawa nafsu. Siapa yang yakin dengan kematian, semua kesulitan semuanya keyakinan, kelezatan yang ada di hadapan kita kecil, dan termasuk siapa yang mengenal esensi dunia, maka musibah-musibah yang diberikan oleh Allah, Al-Baqarah ayat 155, kecil. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan Ramadan ini mengarahkan kita kepada pemantapan iman, kuat, tabah, sabar, tawakal, sehingga pantas kita tanggal 1 Syawal diampuni dosa dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mohon maaf dan mohon maaf. Terima kasih.
Masya Allah, mohon maaf. Sehat-sehat. Berkah. Tinggal di mana? Saya dekat sini, di seberang Jatinegara Kau. Iya. Saya Masya Allah, sehat ya Bapak ya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, sehat.